Puji nama Tuhan, Shalom. Suka cita di rumah Tuhan. Kita boleh tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Ternyata beberapa dari saudara lebih favorit ibadah terakhir. Sepanjang hari ini kita sudah bahas panjang kali lebar dan di ibadah terakhir adalah bagian penutup dari semua yang paling penting. Karena hidup di dalam pertukaran itu harus berjumpa dengan pribadi yang mengadakan pertukaran dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun ini kita akan membahas divine exchange. Nah, di pagi hari ibadah pertama saya membahas tentang problem. Problem di mana kita diampuni tapi nggak merdeka. Terus di ibadah kedua saya membahas tentang proses. Di mana proses hidup kita itu ada dirobohkan, ada ditolong Tuhan, dan ditukar sama Tuhan. Nah, nanti saudara mungkin bisa lihat di YouTube-nya YS Malang atau di YouTube saya. Dan ibadah ketiga saya akan membahas, sudah membahas tentang praktis. Gimana hidup dari Kristus, hidup dengan Kristus, dan hidup menuju panggilan Kristus. Nah, sekarang kurang satu. Dan kita bisa tahu taktiknya seperti apa, tekniknya seperti apa. Tapi kalau kita tidak berjumpa dengan pribadi, with the person yang menukar divine exchange, mengadakan pertukaran surgawi, maka semua yang kita tahu, baik masalah proses dan praktisnya, itu percuma. Kita harus paham mengenali the one who actually traded place with you. Seorang pribadi yang benar-benar bertukar posisi dengan saudara dan saya. Karena pertukaran surgawi itu bukan sebuah konsep. Pertukaran surgawi itu bicara tentang seorang pribadi yang mengasihi kita begitu luar biasa. Karena dia yang took our place, replace us, menggantikan posisi kita. Saya akan mulai dengan sebuah kesaksian cerita hidup saya di mana satu hari saya itu tertidur di siang hari, saudara. Siang-siang bolong ketiduran. Dan jarang saya itu tidur siang itu sangat jarang. Karena bahkan kadang malam pun saya bisa nggak tidur. Karena satu dan lain hal. Saya mengalami anxiety attack. Kadang-kadang alami pikiran yang carut marut gitu kan. Nah, tapi di siang ini, suatu hari ini saya bisa ketiduran. Dan HP saya karena terlalu biasa dengan kadang meeting, kadang ada Zoom, kadang ada jadwal pelayanan. Dan saya ini punya kebiasaan yaitu handphone saya selalu on silent. Apapun yang terjadi selalu silent. Cuman bergetar saja. Tiba-tiba istri saya telepon. Dia miss call beberapa kali dan saya karena HP saya tersilent, apa yang terjadi? Akhirnya saya bobok dengan pulas, bobok nggak tahu sedang mimpi apa gitu kan. Di waktu yang sama sementara itu istri saya nyetir mobil dan di momen itu mobil yang disetir sama istri saya nabrak motor di perempatan jalan. Motornya jatuh. Orangnya terpanting, terlempar dan dia pingsan. Dan ketika terjadi kecelakaan, sebagaimana umumnya terjadi di negara kita, yaitu orang mulai berdatangan dan mulai chaos. Mobil yang dikendarai istri saya mulai dipukul-pukul. Turun. Itu jatuh itu, mati itu katanya. Kan sudah pingsan dan gak tahu apa yang terjadi dan tergeletak di tengah jalan. Semua orang panik, digedor-gedor dan lain sebagainya. Dan saya sebagai suami yang seharusnya saya ada di sana, seharusnya saya yang turun mobil, seharusnya saya yang berdiri di depan orang banyak itu, seharusnya saya yang bertanggung jawab, tapi saya gak ada. Bahkan gak even angkat telepon saya dan lebih parahnya saya sedang apa? Bobok. Di momen itu istri saya ngapain? Sendirian. Tapi yang menarik, ini yang bagian membuat saya akhirnya tercelik.
Yaitu di tengah ketakutan. Saudara bisa bayangkan seorang cewek nyetir sendiri, nabrak orang, dikerumuni orang, mobilnya digedor, suruh turun. Di tengah-tengah carut marut perasaan seorang wanita yang alami keadaan begitu. Tiba-tiba istri saya turun dengan keberanian. Dia turun dari mobil, dia hadapi orang-orang itu, dia doakan orang yang pingsan itu, dalam nama Yesus bangun. Dan banyak orang yang di sekelilingnya dia berkata, wah mati ini. Karena tergeletak. Habis tertabrak dia terlempar dan tergeletak. Dan sementara setelah didoakan dalam nama Yesus, orang yang tadinya pingsan bangun melek tiba-tiba. Dan ketika saya diceritai semua hal ini, saya cuma bisa bilang dalam hati, seharusnya saya yang ada di sana untuk jagai, belai yang maju duluan di sana. Tapi kemudian Roh Kudus berbicara kepada hati saya dengan sangat gamblang bahwa momen itu adalah momen di mana Gary harus ingat itulah yang Yesus lakukan bagi setiap kita. Ada momen dalam hidup kita di mana harusnya kita berdiri, being judged, dihukum, dihakimi. Karena setiap dosa, setiap pelanggaran, setiap keadaan buruk yang pernah kita lakukan di hari kemarin. Seharusnya kita yang menanggung rasa takut itu, seharusnya kita yang menghadapi rasa takut itu, seharusnya kita yang bayar harganya, tapi kita gak pernah ada di sana. Yesus, Juru Selamat, Yeshua HaMashiach, dia masuk ke posisi itu, situasi keadaan itu, dia mengambil posisi yang bukan miliknya dan menghadapi apa yang seharusnya saudara dan saya hadapi, dan dia melakukan sebuah pertukaran. The exchange happened while we are asleep. Pertukaran itu terjadi bahkan ketika kita bubuk loh saudara. Sementara saya tertidur pulas, Tuhan yang gantikan peran saya, memberikan kekuatan kepada istri saya untuk melihat mujizat Tuhan terjadi di detik itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi waktu mereka melihat bangun di dalam nama Yesus, orang itu bangun sungguhan. Saya bisa bayangkan skeptisnya banyak orang yang di sana terjadi, dikerumuni sebegitu banyak orang. Ketika melihat dalam nama Yesus bangun dan bangun sungguhan, kira-kira apa yang mereka kira? Seandainya Gary yang ada di sana, mungkin dampaknya nggak mungkin sebaik itu. Ini yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Ada momen-momen di mana kita nggak minta, ada momen-momen di mana kita nggak sadar, ada momen-momen di mana bahkan kita nggak siap untuk mengalami keadaan-keadaan tertentu, tetapi Tuhan tetap hadir dalam setiap kehidupan saudara dan saya. This is what the Bible says. Alasan ini kenapa Bible itu bukan teori saja yang kita pahami, konsep yang kita kenali. Tetapi dia adalah pribadi yang benar-benar hadir dalam kehidupan saudara dan saya. 2 Korintus 5 ayat ke-21 di sana dikatakan, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Amin. Yesus gak cuman mati untuk dosa yang abstrak. Dia hadir di dalam momen yang seharusnya kita yang menghadapinya sendirian. Dia melakukan bukan karena kita layak, tetapi karena kita adalah milik Kristus. We are His beloved. Bahkan to the level Jesus didn't just take our punishment. Dia nggak hanya mengambil hukuman yang harusnya kita timpa. He stepped into the moment we were absent. Sekalipun kita nggak hadir, Tuhan yang gantikan posisi saudara dan saya. Bukan hanya saja dia hadir di mana seharusnya kita yang hadir.
Tapi yang berikutnya yaitu adalah dia adalah Tuhan yang bangkit dari kehidupan. He didn't stay dead. Dia bangkit dari kematian. Ini yang keren. Tuhan gak menghilang setelah nolong kita. Waktu kita ditolong dia gak cuing hilang gitu. Enggak. Kalau seandainya Tuhan gantikan posisi kita dan dia tetap meninggal karena salib. Maka proses ini hanya sejarah. Proses ini hanya suatu kisah yang pernah terjadi di masa lampau. Tapi kabar baiknya kita punya juru selamat yang bangkit. Kenapa kebangkitan Kristus itu sangat teramat penting? Wahyu 1 ayat 17 di sana dikatakan. Ketika aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati. Lalu dia meletakkan tangan kanannya ke atasku dan berkata, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. 18. Akulah yang hidup, aku pernah mati. Tetapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Kita lihat betapa kerennya juru selamat kita. Savior yang hadir dalam setiap kehidupan kita. Bukan sekedar hadir, tapi dia tidak tinggal di kubur. Karena Yesus bukan memori, Yesus bukan doktrin. Yesus adalah hidup sejati. Yesus itu hidup sejati. Kenapa? Karena dia nggak jauh, dia hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan dia lebih dekat dari pakaian yang kita kenakan. He's closer dari yang saudara bayangkan dan dari yang saudara pikirkan. Dalam setiap pergumulan yang saudara alami, dia ada. Dia hadir bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, bukan untuk menuntut. Tapi dia hadir untuk hold your hand. Untuk memegang tangan saudara. Untuk menghadapi kondisi terberat sekalipun di masa hidup saudara. Dia hadir di momen itu. Satu waktu saya sedang main badminton. Saya ini suka main badminton. Dan dibanding rekan-rekan yang lain karena saya jarang main. Akhirnya selalu membuat kesalahan sendiri. Blunder, akhirnya bolanya keluar, nyangkut di net, kurang kenceng, akhirnya nggak sampai. Tapi satu waktu saya main itu ada yang partner. Saya partner dengan orang yang jago. Dan bukan cuma disemangati di pinggir lapangan, tapi dia menyemangati dengan ikut main bersama-sama dengan saya. Dan yang barengin saya ini asli jago. Dikatrol saya mainnya. Dan akhirnya kami menang. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Karena seringkali dengan kekuatan kita sendiri, gak jarang kita blunder. Gak jarang kita buat kesalahan. Tidak jarang kita bahkan putus asa sama diri sendiri. Tetapi yang saya mau saudara kenali, apa yang juru selamat kita lakukan dalam setiap hidup kita. Yaitu adalah hadir dalam hidup kita. Kita gak cuman belajar tentang pribadi Yeshua HaMashiach. Tapi kita mengalami pribadi itu bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga seperti saya main pertandingan badminton itu. Setiap bola yang harusnya saya pukul dan bleset. Ada teman saya yang katrol sehingga bola itu tetap masuk. Dan kami akhirnya menang. Ini yang Tuhan sedang mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kenapa harus ada divine exchange? Kenapa harus ada pertukaran surgawi? Tuhan saudara tukar posisi dengan kita bukan supaya kita tahu tentang Kristus. Tetapi supaya kita mengenal pribadinya. Kristus di dalam hidup kita. Apa artinya ketika kita alami perjumpaan dengan pribadinya? Apakah kemudian kita bisa melihat visi
vision yang panjang, yang besar, lihat mimpi yang begitu dahsyat dan luar biasa. Apakah kemudian kita bisa dengar suara audible Tuhan bersabda? Apakah kemudian kita kalau ibadah bisa merinding-merinding sendiri? Mungkin, tapi nggak selalu. Tapi yang pasti adalah perjumpaan dengan Tuhan akan membuat saudara dan saya mengenal pribadinya. Bahkan saudara sadar bahwa you are sin. You feel sin. Saudara dilihat, saudara dikenal, saudara apa yang lebih dekat dari kenal? Bukan dihakimi, bukan diawasi dari atas bawah. Satu waktu saya ketemu dengan seorang, oh ini kenalkan ketua sinode dari YHS Church. Saudara tahu pandangannya seperti apa? Dilihatin dari atas sampai bawah. Siapa ini bocil gitu kan. Paling muda di antara duta-duta Kristus yang lain. Masih muda tapi kok sudah ketua sinode. Bener tak ini? Tuhan gak lihat kita seperti itu. Tapi kita dikenal. Bahkan ya kalimatnya begini. Dia itu tahu apa yang kita sembunyikan. Every shame, setiap rasa malu, setiap ketakutan, setiap loneliness, kekosongan dalam kehidupan kita. Dan dia tetap berkata, I still choose you. Ini loh kasihnya Tuhan. Kalau kita di sosial media cuman mau nampilin yang baik doang. Kenapa? Karena kalau sampai orang tahu buruknya kita, mungkin mereka unfollow kita. Boro-boro di like, langsung di unfollow. Tapi kita punya pribadi yang senantiasa mengasihi. Dia tahu dalamnya hati saudara. Dia tahu apapun yang sedang engkau alami. Dan dia tetap berkata, I still choose you. Ketika kita kenal pribadi Kristus, kita akan feel love, merasa dikasihi. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya a good performance, tetapi karena Dia mengasihi kita selagi kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Sekalipun Dia tahu bakal akan jadi seperti apa kehidupan kita, setiap salah, setiap gagal, setiap buruk yang kita akan pernah lakukan, tetap Dia mengasihi saudara dan saya. Ketika kita kenal pribadi Kristus, we will come alive. Hidup kembali, bukan karena apa yang sedang kita alami. Cari healing dulu, cari adrenalin rush gitu, enggak. Tapi karena kita sudah mengalami pertukaran surgawi, dan pertukaran itu adalah pengalaman yang membuat kita paham bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu enggak sama apa orang yang lain alami dalam hidup mereka. Karena kita hidup enggak untuk Tuhan, tapi kita hidup bersama dengan Tuhan. We are in Christ. Mungkin ada dari saudara yang berkata, aku mau punya pengalaman bersama Kristus. Bahkan sampai saudara berkata bahwa gak yakin aku bisa punya pengalaman bersama dengan Kristus. Karena setiap masa lalu, setiap kegagalan yang pernah saudara lalui. Tapi izinkan saya berkata, alami perjumpaan dengan Kristus bukan karena lama kita ada di gereja. Bukan berapa dalam pengetahuan kita di Bible. Bukan berapa rohani hidup kita, tapi tentang berbicara honesty. Jujur kepada pribadi yang setia dalam hidup saudara dan saya. Kepada pribadi yang mengambil alih posisi kita. Kepada pribadi yang bangkit dari kematian. Kepada pribadi yang rindu untuk berjumpa dengan saudara setiap momen hidup saudara. Itu adalah pribadi yang selalu menantikan saudara. Maka dari itu hari ini saya rindu bahwa siapapun saudara, kenali, alami perjumpaan bersama dengan Yeshua HaMashiach. Bukan karena kita tahu problemnya, mungkin kalau saudara mengikuti dari awal. Bukan karena saudara tahu bagaimana praktisnya,
apa yang harus kita lakukan setiap hari. Tapi lebih penting dari liturgi, dari semua pengenalan, pemahaman, hikmat yang kita miliki, kita perlu kenali pribadinya. Siapapun saudara, kenali pribadi Kristus. Bukan karena kata Gary. Bukan karena kata Pastor Yusa. Bukan karena kata orang tua saudara. Tapi karena saudara sendiri berjalan bersama dengan Kristus. Lewati api tidak akan membakar. Lewati air tidak akan menenggelamkan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap mampu membuat keajaiban dalam setiap kehidupan saudara. Dulu dia tolong, hari ini dia tolong, yang akan datang tetap pertolongan Tuhan sempurna terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Dan saat ini saya sudah selesai menyampaikan pribadi Kristus. Dan saya rindu untuk kita semua mengalami perjumpaan. Saya undang worshipers untuk boleh maju ke depan. Saya boleh undang saudara semua untuk kita sama-sama sejenak tutup mata. Dan saya ingin bertanya kepada saudara. Mau enggak saudara alami perjumpaan dalam Kristus, dengan Kristus? Bukan belajar tentang pribadinya, bukan setuju dengan teologinya, tapi actually meet him. Benar-benar berjumpa dengan pribadi Kristus. Kalau saudara berkata, aku mau, Pastor. Kalau saudara berkata, aku capek dengan bermain agama. Dan saudara berkata bahwa aku mau berjumpa dengan dia. Saya ingin semua mata tertutup, tidak ada yang melihat ke kanan dan ke kiri. Kepada saudara yang ingin alami perjumpaan dengan Kristus, saya mau saudara bangkit berdiri dengan mata tertutup. Kalau saudara saat ini berdiri, saya rindu untuk setiap kita being honest, membawa kejujuran sama Tuhan. Karena Yesus gak butuh hidup kita sempurna untuk dia bisa jamah saudara dan saya. Sepanjang hari saya cerita tentang Saulus, seorang yang korak, seorang pembunuh, seorang yang punya masa lalu yang kelam. Tapi Tuhan jamah. Dan Tuhan ketuk hatinya. Dia menjadi seorang yang bernama Paulus. Di mana Tuhan pakai hidupnya dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dan hari ini, siapapun saudara yang dengar suara saya, receive the exchange. Terima pertukaran itu. Apa pertukarannya? Tuhan, aku kasih dosaku. Aku kasih kelemahanku. Aku kasih kegagalanku. Dan hari ini, aku terima kebenaran-Mu dalam hidupku. Aku kasih kematianku. Dan aku menerima kehidupan yang Kau berikan. Hidup lebih berkelimpahan. Tuhan, dimanapun kami berada, musim apapun yang sedang kami alami, meet me here. We are yours. Kami adalah milik-Mu. Kami ada di musim yang kami sendiri gak tahu apa yang harus kita alami. Beri waktu sejenak untuk Tuhan hadir dalam hidup saudara.
Karena saudara di sini bukan untuk perform. Saudara nggak di sini untuk impress. Tapi kita di sini untuk menyerahkan apa yang kita nggak punya dan untuk menerima apa yang Kristus punya. Kami nggak di sini untuk menerima berkat-Mu. Kami nggak di sini untuk menerima pengampunan-Mu. Tapi di sini kami berdiri. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Jadi saat ini we invite You. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu kemampuan kami. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu apa yang menjadi masa depan kami. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in You. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. Jesus. No turning back. The cross before
siapapun saudara hari ini, saya rindu untuk menyampaikan bahwa Tuhan yang took our place, Dia yang gantikan posisi kita. Mungkin saudara berkata, ya Anda pastor, jadi Tuhan yang bela keluarga di tengah-tengah kecelakaan. Let me say this, bukan karena saya pastor, tapi karena saya mengizinkan Tuhan yang ambil alih hidup saya. Kalau ada dari saudara yang tanya, sejak kapan Gary pelayanan? Saya boleh jawab sejak kelas 3 SD. Kenapa dari usia 3 SD saya bisa beri untuk pelayanan? Ada momen di mana satu waktu tubuh saya sangat rentan kena penyakit demam. Saya makan camilan coklat, ciki, ada amandel yang membuat saya jatuh sakit. Minum soft drink membuat saya jatuh sakit. Sampai akhirnya saya berkata, Tuhan, tubuhku ini lemah. Aku mau jaga sebagaimana apapun caranya, aku tetap jatuh sakit. Sampai titik di mana akhirnya saya berkata, aku mau nazar, aku mau janji sama Tuhan. Kalau aku serahkan hidupku sepenuhnya untukmu, aku mau tubuhku gak sakit-sakit lagi. Karena bukan Gary yang jaga, tapi Tuhan yang jaga. Saudara tahu apa yang terjadi? Dari momen detik itu, saya jarang jatuh sakit. Baik itu tubuh, baik itu hidup saya, baik itu keluarga saya, baik itu keuangan saya, baik itu apapun aspek hidup saya sudah capek mencoba untuk mengelola semuanya jadi baik. Yang saya cuma bisa lakukan, Tuhan, ini yang tak punya, aku serahkan kepadamu. Dan aku tahu di tanganmu hidupku jauh lebih baik. Kenapa? Karena ternyata bukan hebat kuat kita, tapi ternyata karena semua anugerahnya dalam hidup kita. Siapapun saudara, engkau alami keadaan di mana membuatmu kecewa. Ketika engkau mengalami situasi di mana membuatmu putus asa, kenali pribadinya. Pribadi itu adalah kasih. Dia tidak bisa selain mengasihi saudara. Dan apa yang dilakukan kasih, dia selalu mereka-rekakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan saudara. Kalau belum baik, belum berakhir, yakin dan percaya Tuhan akan memutarbalikkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan seolah-olah saudara sudah menang. Tepuk tangan seolah-olah engkau sudah sembuh. Tepuk tangan seolah-olah sudah dapat mukjizat. Tepuk tangan seolah-olah engkau lebih daripada pemenang. Sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Buat kami kenal pribadi-Mu lebih lagi. Kami gak hadir hari ini untuk mengejar berkat. Kami gak hadir hari ini untuk mengejar mujizat. Karena Jesus plus nothing is enough. Pribadi Kristus cukup bagi kami. Dan kami tahu lewati lembah, kami gak takut, kami gak gentar. Karena gada dan tongkat-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami percaya, kami disertai, kami diberkati, kami alami pertolongan Tuhan di dalam anugerah Yeshua Mashiach. Percaya mujizat Tuhan terjadi. Sama-sama kita berkata, Amin. Yeshua Mashiach bless you.